Haleluya, puji Tuhan. Shalom untuk kita semua, setiap saudara jemaat Tuhan, para pendengar dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita dalam renungan online GPDI Efrata Yogyakarta. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Allah, terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah dalam sorga, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat peduli, Tuhan yang selalu memelihara kami. Sampai saat ini kami merasakan bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Semua hanya karena anugerah, kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Dan kami rindu kehidupan kami terus diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu sangat berkuasa untuk terus menguatkan hidup kami, agar iman kami tetap kuat dan kokoh dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah agar firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam erat dalam tanah hati kami yang baik, bertumbuh dan berbuah, dan kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya untuk kita semuanya dimanapun saudara berada. Ya, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari sekalian. Nah, puji nama Tuhan, kembali lagi kita di kesempatan yang luar biasa ini, kita ingin menikmati satu renungan firman Allah, satu renungan firman yang tentunya berkuasa di dalam kehidupan kita setiap pendengar. Jika kita terus ingin memiliki firman itu, saya percaya firman itu akan terus berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan yang saat ini saya ambil, renungan firman Tuhan ini, yaitu mengajarkan kita untuk tetap setia di dalam Tuhan, ya. Setia di dalam Tuhan, apapun bentuk situasi yang terjadi di sekitar kita, khususnya di dunia ini, kita tetap mau setia kepada Tuhan. Dan saya rindu kita ingin belajar dari ketiga tokoh yang luar biasa yang mungkin saudara sering dengar, tetapi ada satu hal yang kita harus mengerti dan pahami, bahwa ketiga tokoh ini adalah orang yang tetap setia. Apapun yang terjadi di hadapan mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan ini dalam Daniel pasal yang ketiga, saudara. Daniel pasal yang ketiga. Saya langsung bacakan saja di dalam ayatnya yang ke-16. Ya, Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, 17 dan 18 saja. Firman Tuhan berkata di sini, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Puji Tuhan. Mungkin kita sudah sering mendengar tentang cerita ini, saudara-saudari, ya, bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego ini mereka harus bisa dikatakan melawan aturan daripada raja,
yaitu untuk menyembah patung berhala ya, patung dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, kalau kita lihat cerita ini dari pasal 1 ya, pasal 2 ya, bagaimana perjalanan dari ketiga hamba Tuhan ini atau tokoh yang luar biasa ini, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego itu luar biasa saudara ya. Mereka diberikan kepercayaan kepada raja ya di istana, karena mereka juga adalah orang-orang yang sangat cerdas ya, sangat pintar, cerdas. Kalau saya baca saudara di dalam ayat 19 pasal 1 di sini jelas dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, cakap ya. Kalau saya bacakan saja untuk memperjelas di sini Daniel pasal 1 ayat 19. Raja ini Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Ya, Hanaya, Misael dan Asaria ini nama lain daripada Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Nama lain daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, mereka adalah orang-orang yang cerdas ya. Kecerdasan mereka itu luar biasa ya. Mereka adalah orang yang pintar, sehingga mereka dipercayakan raja ya, dipercayakan raja untuk bekerja di istana seperti itu ya, bekerja di istana. Tetapi ketika kita melihat dari pasal 2 sampai pasal 3 dan sampai ayat tadi itu, perjalanan kehidupan mereka itu sungguh luar biasa saudara. Nah, inti dari ayat yang kita baca tadi adalah bagaimana ketika mereka diperhadapkan dengan aturan raja yang harus menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, kalau dari pasal 3 ayat 1 dan seterusnya itu, di situ banyak sekali orang-orang yang menyembah ya patung emas yang didirikan oleh raja. Ya, orang-orang pintar, orang-orang yang bisa dikatakan terhormat ya. Pejabat-pejabat, bupati, di situ dikatakan di pasal 3 ayat-ayat ya 1 2 3 itu dan seterusnya, bagaimana banyak orang-orang cerdas, orang pintar, orangnya pejabat ya menyembah patung yang didirikan patung berhala itu. Tetapi yang kita ingin pelajari di sini adalah sikap atau respon yang luar biasa daripada ketiga tokoh ini, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Ya, bagaimana mereka mempertahankan kesetiaan mereka di hadapan Tuhan. Ya, mempertahankan kesetiaan mereka di hadapan Tuhan. Ya, di sini sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa. Mereka harus mempertahankan, sedangkan di depan mereka itu adalah maut. Ya, maut. Ya, bagaimana mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, perapian yang menyala-nyala. Ya, kalau saudara lihat perikop pasal 3 itu perapian yang menyala-nyala. Nah, artinya kan di hadapan mereka itu maut, masalah yang besar. Ya, dihadapkan dengan masalah yang besar. Kalau mereka tidak menuruti aturan daripada Raja Nebukadnezar, yang mereka terima adalah maut, ya, kematian. Tetapi sungguh luar biasanya di sini mereka berani untuk tidak mengikuti ya, perintah atau aturan daripada Raja Nebukadnezar. Yang pertama yang kita pelajari di sini adalah bagaimana mereka tetap berani setia mempertahankan iman mereka di hadapan Tuhan, kesetiaan mereka di hadapan Tuhan. Walaupun masalah besar di hadapan mereka, mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Itu yang harus menjadi juga pelajaran dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dunia ini. Apapun bentuk yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, berat rasanya, saya tidak sanggup rasanya, saya takut, ragu dan lain. Tetapi bagaimana kita mengambil satu sikap, ya, kepercayaan kita bahwa kita mampu, bahwa kita kuat, dan bahwa kita bisa ya, menghadapi apapun bentuk masalah yang diperhadapkan dalam hidup kita. Ya, kita mampu dan bisa menghadapinya karena kita tahu, karena kita percaya ada Tuhan di dalamnya.
Ya, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan dalam kita menjalani hidup ini. Jadi kita harus berani mengambil keputusan yang benar ya, di hadapan Tuhan. Mengambil keputusan yang benar. Itu yang kita pelajari daripada kehidupan dari ketiga tokoh yang luar biasa ini. Ya, walaupun masalah besar, maut di depan mereka, tapi mereka percaya bahwa ada Allah yang sanggup melepaskan mereka. Dan itu terjadi, saudara. Ya, perapian yang menyalanya ini luar biasa, saudara. Bahkan orang yang mengangkat mereka untuk dimasukkan ke dalam perapian yang menyalanya, saking panasnya itu, orang yang mengangkat mereka itu, kalau saudara baca seterusnya ini, ya, mereka terbakar oleh api. Ya, terbakar oleh api. Orang-orang suruhan daripada raja itu terbakar ketika mengangkat mereka untuk dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Artinya begitu panas dan luar biasa. Tetapi ketika mereka ada dan masuk di dalam perapian itu untuk tetap setia kepada Tuhan, yang terjadi adalah mereka mendapatkan mujizat yang luar biasa. Amin. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Nah, kalau saya lompat masih dalam pasal 3 di sini, dalam ayat yang ke-24, pasal 3 ayat yang ke-24. Di sini lihat sikap dan respon daripada Raja Nebukadnezar. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Itu jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya ayat 25, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Itu perkataan daripada Raja Nebukadnezar. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyalanya itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Nah, ada kehidupan, ada mujizat kuasa Tuhan yang bekerja. Malaikat Tuhan menyertai mereka, saudara. Ya, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya. Itu jelas dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya penuh kepada Allah. Saya lompat ayat 28 di sini, ini Raja Nebukadnezar sendiri yang berkata kepada mereka, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya, garis bawahi, yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, aturan raja itu, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka, Allah yang maha kuasa, Allah yang saudara sembah dan saya sembah hari ini. Jadi ini jelas firman Tuhan katakan bahwa Allah itu berkuasa. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Tetapi garis bawahi, menaruh ya, kepercayaan kita penuh hanya kepada Tuhan, dan itu yang dialami. Kalau kita tidak menaruh kepercayaan penuh kita kepada Tuhan, ya saudara tidak mampu menghadapi masalah. Ya, berat hidup saudara. Tetapi yang kita bisa ambil di sini ada 2 hal yang penting. Mereka berani setia kepada Tuhan, mempertahankan kebenaran, ya, mempertahankan iman mereka. Itu yang harus kita ambil ya. Dan yang kedua adalah mereka bisa menjadi berkat lewat keberanian kesetiaan mereka. Berkatnya apa? Di sini Raja Nebukadnezar yang mendirikan patung emas di situ berkata, terpujilah Allah. Ya, terpujilah Allah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah itu. Jadi penting sekali kehidupan kita jemaat Tuhan, setiap saudara pendengar dimanapun berada. Mari hiduplah dengan setia, hiduplah dengan taat kepada Tuhan, tetap dalam firman Tuhan. Jangan pernah takut khawatir, mundur dari pelayananmu, mundur dari engkau mengiring Tuhan, sebab Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi marilah kita terus belajar, berproses dalam hidup ini, menghargai ya, didikan Tuhan, apapun bentuk didikan Tuhan. Keras mungkin dalam hidup kita, tapi lihat pada akhirnya, pada finishnya, Dia ingin membentuk kita lebih dewasa, lebih berguna lagi, dan kita boleh
meraih kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Haleluya. Ya, meraih kehidupan yang kekal bersama dengan Dia, dengan Tuhan. Yang penting Tuhan mau kita setia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dia baik, baik dahulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, renungan firman Allah sampai saat ini. Di sini biarlah memberkati kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang tetap setia dan tetap setia kepada Tuhan, agar iman kita tetap kokoh, ya, tidak tergoyahkan oleh apapun bentuk di dunia ini. Haleluya. Kita berdoa, bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Di saat ini kami boleh merenungkan lagi firman Tuhan. Bagaimana kami boleh belajar dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, tokoh-tokoh yang luar biasa. Bagaimana mereka tetap mempertahankan kesetiaan mereka di hadapan Tuhan, walaupun mereka harus diperhadapkan dengan masalah yang sangat berat dan taruhannya adalah nyawa maut, tetapi mereka tetap percaya, menaruh percaya penuh kepada Tuhan bahwa ada kuasa Tuhan yang akan bekerja. Dan biarlah itu juga menjadi pelajaran buat kami, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa kami tahu Tuhan akan menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, memampukan kehidupan kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang tetap merdeka, berkemenangan di dalam Tuhan. Firman-Mu berkuasa, dan kami percaya saat ini firman yang sudah menjadi pedoman kami, menguatkan kami yang lemah. Kami percaya firman-Mu memberikan jalan keluar bagi setiap kami juga yang menghadapi masalah saat-saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Berdoa buat bangsa ini, berkati, pulihkan bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemimpin kami selalu bekerja dengan baik, bertanggung jawab. Berkati juga kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, khususnya di GPDI Efrata ini. Kau berkati mereka agar mereka tetap setia di dalam Tuhan. Dan kami berdoa juga buat keluarga pastori, buat Bapak Ibu Gembala kami. Kiranya Engkau memberkati kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan daripada Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, bersyukur, berterima kasih buat saat ini. Kami akhiri renungan ini di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.